Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Ini kali pertama saya diberi kesempatan bukan diberi kesempatan sih. Sebenarnya beberapa kali sepertinya dari tim ACS, tapi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, bukannya tidak mau gitu, memang jadi takdirnya mungkin sekarang. Yang ketepatan temanya agak berat. Sebenarnya bukan berat di kajian tema, berat di lawan gesekan, lawan ada ketersinggungan. Tapi ya nggak apa-apa, ya kan, itu resiko hidup di dunia. Jadi mesti ada ketersinggungan, itu mesti ada. Yang jelas saya akan mencoba menyampaikan dan menjelaskan terkait hal itu sesuai dari apa yang saya pelajari dan saya pahami. Oke, kalaupun ada nanti kesalahan penyampaian, monggo bisa dikoreksi. Karena ini saya sendiri belum ini belum bisa dikatakan pakar, karena banyak sebenarnya yang lebih ahli dari saya, tapi entah kenapa teman-teman kok malah minta saya. Pertama, ini kan kita sebelum masuk di pembahasan terkait apa? Ucapan selamat Natal. Ucapan selamat Natal. Bahan yang sering diremehkan kan? Yang disepelekan, sering disepelekan. Kita bahas ini dulu. Sebelum masuk ke pembahasan ucapan selamat Natal itu, kita bahas terkait bersosial dengan orang kafir atau non muslim. Ini kan kita hidup di negara yang majemuk, ya, artinya campur ya, antara muslim dan lain-lain itu campur. Non muslim, atau kalau bahasa halusnya non muslim ya, kalau kita bahasa di kebudayaan kita, kebudayaan Islam ya kafir istilahnya. Ayat yang paling terkenal yang sering kita dengar itu adalah ayat Al-Imran, ya, Al-Imran 28 yang bunyinya la yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang mukmin itu menjadikan orang kafir aulia. Aulia itu kekasih ya. Kalau bahasa secara ini, kalau arti secara bahasa kekasih. Min dunil mu'minin, dari selain orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi min fi syai'. Orang yang melakukan hal itu, maka dia tidak ada bagian apa-apa dari Allah. Artinya secara pemahaman dohir kafir ya, secara pemahaman dohir kafir. Illa antattaku minhum tuqah, kecuali memang kamu takut terhadap mereka. Wa yuhadzirikumullahu nafsah wa ilallahil masir. Ulama itu dalam menafsiri ayat tersebut menjelaskan, ini referensi saya ambil dari kitab ulama Nusantara, kitab Tafsir Marahul Labid di Tafsirul Quranil Majid. Ini sengaja saya ambil dari karya Syekh Nawawi Banten. Kenapa? Biar saya tidak dikira radikal, dan ini referensinya dari ulama Nusantara. Ulama Nusantara. Beliau itu dalam menafsiri ayat tersebut, ini sama di surat Ali-Imran. Kalau dicetakan ini yang saya pegang itu 121, halaman 120. Halaman 120. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin, ay la yuwalil mu'minuna al-kafirina. Janganlah berasi-asian orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin kepada orang kafir, la istiqlalan wala istirokan. Mau itu murni berteman dengan orang kafir ataupun dia campur ya. Dia punya teman mualah dengan orang kafir, juga sekaligus mualah dengan orang-orang mukmin. Wa innamal jaiz lahum qasrul mualah wal mahabbah 'alal mu'minin bi ayyuwali ba'duhum ba'dun faqat. Yang boleh bagi orang mukmin itu hanya berteman dan berasi-asian dengan sesama muslim.
saling mencintai dengan sesama muslim. Lanjutannya Senawi Banten itu kemudian membahas walam anna qaunal mu'min muwaliyan lil kafir yahtamilu salasata aujuh. Seseorang mukmin bersosial dengan orang kafir itu ada tiga hukum tergantung dari keadaannya. Tiga hukum dari keadaannya. Keadaan pertama ayyakuna radiyan bi kufrihi wa yatawallahu li ajlihi. Dia berteman ridho atas kekufurannya, dia setuju dengan agama dia, membenarkan agama dia. Orang mukmin berteman dengan orang kafir dalam keadaan dia membenarkan agamanya temannya yang kafir itu. Dia berteman gara-gara percaya bahwa agama dia kafir, agama orang kafir itu benar. Wa hadza mamnu li anna ridha bil kufri kufrun. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Karena ar-ridha bil kufri kufrun. Meridhoi kekufuran ya kufur juga. Berarti kalau keadaan bertemannya atau bersosialnya seperti ini murtad. Yang kedua, wasaniha al-mu'asyarah al-jamilah fid dunya bihasabid dhahir. Bersosial dengan non muslim tapi al-jamilah, bersosial yang baik. Artinya yang baik itu ya kita ketemu ndak moro-moro diajak tengkar gitu kan, kita ketemu ndak kemudian moro-moro kita tusuk dia kan, ndak begitu. Ya, secara zahir saja, artinya di hati kita tetap menganggap dia ini kafir, di hati kita menganggap agama dia itu tidak benar. Di hati kita tidak mencintai dia, di hati kita tidak mencintai dia. Ya. Tapi di luar kita berhubungan baik dengan dia. Secara zahir kita berhubungan baik dengan dia. Wadzalika ghairu mamnu, hubungan seperti itu, hubungan sosial seperti itu tidak juga. Wa tsalisuha ar-rukun ilal kufar, condong kepada orang-orang kafir, wal ma'unah wan nusrah, condong membantu mereka, mendukung mereka, imma bisa babil korobah, mungkin karena ada unsur kerabat, atau bisa babil mahabbah, atau mungkin suka ya ngefan ke pemain-pemain sepak bola mungkin ya. Ma'tiqo di annadinahu batin, tapi di hati dia meyakini agama dari orang kafir yang dia serawungi, yang dia ajak berteman itu batil, salah. Wa hadza la yujibul kufr ila annahu man'iyun an. Ini tidak sampai kafir tapi tetap tidak boleh kata Syekh Nawawi. Kenapa? Li anal mualah, artinya tidak boleh itu haram gitu. Buatan tidak bisa kemudian kita langsung bilang dia kafir. Li anal mualah bihadzal makna li'annal muwala bihadzal makna qad tajurruhu ila istihsani tariqatihi waridha bidini. Kenapa kok haram? Karena hubungan sosial yang seperti ini rawan membuat orang tersebut, membuat muslim tersebut punya lama-lama ya, punya perasaan untuk membenarkan agama dari teman dia lama-lama. Wadzalika yukhrijuhu anil Islam. Fahada huwa alladhi haddadallahu fihi biqaulihi wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Nah, yang inilah yang kemudian di Al-Qur'an itu diingatkan agar tidak mendekati mereka. Kenapa? Karena rawan kemudian membuat lama-lama kan, soalnya kan ada gitu kan, ada yes, kalau ingin tahu seseorang maka lihat temannya kan gitu kan. Kalau ingin tahu seseorang itu seperti apa, lihatlah temannya. Karena memang hubungan sosial dengan seorang teman itu sangat berpengaruh terhadap watak dan pola pikir seseorang. Oleh karena itu, kenapa kok di ayat ini diingatkan agar tidak dekat-dekat dengan orang kafir? Artinya kalau tidak ada kebutuhan, ya. Kalau ada kebutuhan beda lagi. Contoh kayak kita punya tetangga kafir ya. Kita punya tetangga kafir ya. Kalau ketemu ya kita sapa gitu. Tidak kemudian kita ajak tengkar kan. Atau kita mungkin ada orang mungkin dia punya kerabat kafir. Dia mu'alaf punya kerabat kafir. Ya kalau ketemu ya kita ajak komunikasi. Seperti bagaimana Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Dia kan ibunya kan kafir. Ibunya Sayyidah Asma itu zaujahnya Sayyidina Abu Bakar itu kan kafir, tidak masuk Islam.
itu sering datang ke Sayyidah Asma, itu sering datang. Nah, bagaimana? Kata Rasul, ya enggak apa-apa. Kamu tetap berhubungan, ya kan? Kamu tetap berhubungan dengan kamu tetap bersosial dengan dia, tetap bermuasyarah dengan dia, bermuasyarah dengan baik. Yang penting secukupnya, tidak terlalu tidak terlalu sering gitu. Karena memang ketika sering itu rawan mualat nanti itu hukum perihal bersosial dengan orang kafir atau dengan non-muslim. Artinya kita pahami dulu bahwa bersosial itu juga tergantung keadaan, tergantung keadaan dan tergantung kebutuhan dan juga tergantung kondisi mental kita masing-masing. Kalau mental kita malah arahnya itu ke membenarkan agama mereka, ini berbahaya. Kemudian masalah terkait tasabuh, ini juga perlu saya jelaskan dulu. Seperti yang maklum kita mungkin sudah dengar banyak tentang hadis yang isinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Rasulullah itu bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Orang yang menyerupai suatu golongan, maka dia golongan tersebut. Ini hadis rawahu Abu Daud wa Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud dan Ahmad dan washahahu al-Iraqi. Disahihkan oleh Imam al-Iraqi dalam takhrij Ihya-nya. Dalam takhrij Ihya beliau, ketika Imam Ghazali nyebut hadis ini, dikomentari oleh Imam al-Iraqi, ini hadis sahih. Dari kesimpulan hadis tadi kita bisa punya gambaran besar bahwa ketika kita menyerupa atau melakukan hal yang sama dengan orang-orang, maka kita akan dianggap tergolong dari orang tersebut. Artinya kalau kita tasabuh dengan kafir, ya maka nanti arahnya secara zahirnya hadis itu arahnya nanti ke kafir juga. Tapi ulama itu punya kajian pada hadis tersebut. Di antaranya itu seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fatwa Kubronya. Beliau menyampaikan alhasil simpulannya annahu in fa'ala dzalika biqasdi tasabbuh bihim. Kalau ada seseorang melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut menjadi tradisinya orang kafir. Ingat ini perlu digarisbawahi, tradisinya orang kafir. Tradisinya non muslim. Mau itu tradisinya berupa ritual ataupun bukan ritual, ini tradisi. Artinya kalau sudah bukan tradisinya orang kafir, contoh seperti mohon maaf, memakai celana levis atau celana apa ya, celana itu yang kalau kita di desa nyebutnya celana levis, saya tidak tahu bahasanya teman-teman. Atau kalau baju itu mungkin kalau di Indonesia mungkin sarung. Ini kan sarung itu juga dipakai oleh orang Hindu. Terus celana tadi itu juga dipakai oleh orang non-muslim. Nah ini bagaimana? Maka dianggap tidak apa-apa karena sudah bukan tradisi mereka, bukan hal yang menjadi kekhususan mereka. Ini dalam kitab Syarqawi juga dijelaskan bahwa sesuatu itu disebut tasabbuh kalau kita itu melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan mereka, menjadi alamat mereka, menjadi amarah mereka. Kalau bukan alamat mereka, bukan amarah mereka, maka kita tidak dianggap tasabbuh. Ada kitab besar itu karya Al-Ghazi kalau tidak salah, yang ngarang tentang tasabbuh itu sekitar berapa jilid? 12 jilid tentang tasabbuh di situ. Itu macam-macam yang disebutnya, termasuk tasabbuh bil ulama. Ada juga pembahasan itu, tasabbuh bil ulama. Bagaimana hukum tasabbuh bil ulama? Tasabbuh bil ulama ada pembahasannya. Ketika tasabbuh bil ulama itu yang kaitannya hal-hal itu memang khusus dipakai oleh ulama. Contoh jubah atau surban yang mungkin di daerah tersebut itu belum dipakai oleh ulama. Nah, kok kemudian orang yang bukan ulama kok pakai yang seperti itu? Nah ini bisa haram hukumnya. Hukumnya bisa haram karena tasabbuh juga dan rawan penipuan. Kan orang nanti kalau nggak tahu gitu kan udah kadung salaman, cium-cium tangan gitu kan,
kok ternyata baca kitab aja tidak bisa kan itu. Nah, tasabuh itu sekali lagi tasabuh itu sesuatu yang menjadi kekhususan dari seseorang itu. Maka kalau kita melakukannya maka dianggap tasabuh. Kata Imam, saya lanjutkan ibaratnya. Falhasil annahu in fa'ala dzalika biqasdi tashabbuh bihim. Kalau ada seseorang itu menirukan, memakai pakaian orang lain dengan bertujuan tasabuh dengan mereka. Fi syiaril kufri, dalam syiar kekufurannya. Berarti ini tradisi yang sifatnya ritual. Ritual keagamaan mereka. Maka kufrun qat'an, pasti kufur. Ya. Au fi syiaril id ma'aqad in nadhar anil kufri lam yakfur. Atau bukan tradisi ritual mereka melainkan tradisi hari raya mereka. Ya. Maka kalau dianya itu tidak meyakini kekufurannya, maka lam yakfur, nah kafir. Walakinnahu ya'tam, tapi dosa. Wa illam yaksid at-tashabbuh bihim aslan. Kalau lanjutannya wa illam yaksid at-tashabbuh bihim aslan wa ra'san fala syai'a alaihi. Tapi kalau kemudian dia melakukan hal itu tidak ada tujuan tasabuh, mungkin karena tidak tahu ya, tidak tahu kalau ternyata misal kalau yang sekarang itu rame itu dipakai teman-teman itu kalung ini ada gelang ya, ada gelang yang biasa dipakai oleh orang-orang Bali ketika mau ada adat. Kalau tidak salah gelang tridatu. Gelang tridatu itu gelang yang jadi adatnya orang Hindu di Bali yang meyakini gelang keberuntungan ya. Ini kan gelang tridatu ini kan di anak-anak muda cukup ramai. Banyak anak muda yang pakai gelang tridatu itu. Nah, kalau ada anak muda yang pakai gelang tridatu bagaimana? Ya kita pastikan dulu dianya tahu apa enggak kalau itu ternyata min jayil kufar, termasuk pakaian atau hiasan yang jadi ciri khasnya orang kafir. Kalau tidak tahu tidak masalah. Tapi kalau tahu ya dosa, haram. Karena tasabuh bil kufar. Tapi kalau dia tahu dan meyakini agama Hindu itu benar, tridatu ini benar dan seterusnya, dia bisa murtad. Itu tasabuh. Ini perlu saya sampaikan dulu nih, karena nanti urutannya itu nanti menyimpulkan tentang hukum ucapan selamat. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kemudian juga kita perlu memahami tentang bagaimana hukumnya, bagaimana tentang pendapat Islam terkait seseorang Muslim yang mengikuti ritualnya agama lain. Ini banyak ulama yang menyampaikan terkait itu. Di antaranya ya tadi ya Imam Ibnu Hajar dalam Fatwa Kubronya ya, kata beliau wa min akbahil bidah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim bitashabbuh bi aklihim. Jadi ketika ada orang Nasrani semisal punya mengadakan acara-acara ritual kayak semisal apa ya, Natalan lagi yang sekarang ini, yang musim sekarang ini Natalan. Kemudian orang-orang Islam ini ikut-ikutan makan-makan di situ, kemudian ngasih hadiah mereka, hadiah Natal gitu kan. Kemudian mereka ngasih hadiah Natal ke kita ya diterima gitu. Ya kan? Maka bagaimana? Ini hukumnya dosa. Hukumnya haram. Kenapa kok haram? Karena i'anah alal ma'asi. Kenapa kok i'anah alal ma'asi? Karena perbuatan mereka, kita sebagai muslim meyakini bahwa perbuatan orang kafir itu maksiat. Ya kan? Perbuatan orang kafir itu maksiat. Maka ketika kita membantu mereka, ketika kita berkontribusi dalam acara mereka, yang perlu dipahami kontribusi itu bukan berarti harus kita membantu betul gitu. Jangan dipikir kontribusi itu dalam Islam, dalam pandangan fikih itu jangan dipikir kontribusi itu kita kalau misal mereka punya acara kita nyumbang apa, enggak harus begitu. Kita nonton saja, ya kan? Itu juga kontribusi. Karena dengan kita nonton, mereka akan semakin semangat buat acara. Di sini dijelaskan juga di kitab ini hampir semua madhab bahas masalah itu. Jadi contohnya lagi di Hanafi ya. Imam Abu Hafs Al-Kabir Al-Hanafi. Beliau menyampaikan begini, man ahda fi nairus. Nairus itu
hari rayanya, kalau tidak salah hari rayanya, hari raya akhir tahunnya Masehi kalau tidak salah. Tidak tahu, mungkin apa ini, semacam pasca mungkin, saya tidak tahu. Kalau bahasanya soalnya begini, man ahda fin Nairus, intinya ini Nairus itu hari rayanya orang kafir. Dulu di Madinah itu ada hari raya Nairus kalau tidak salah. Ada lagi satunya hari raya apa gitu. Kemudian ketika Rasulullah datang di Madinah, ditanyakan ke sahabat, ini apa ini, hari raya apa, acara apa ini? Oh, Nabi. Orang Madinah kan sudah Islam waktu itu. Tapi kan karena memang ini awal-awal Islam, jadi tidak bisa disalahkan juga mereka karena belum tahu. Kemudian ditanyakan, ini acara apa? Oh, Nabi, kita ngadakan acara setiap tanggal ini dan ini, itu hari raya kita. Maka jawabannya Rasul apa? Oh, udah usah dilakukan lagi. Allah mengganti dua hari raya kalian ini dengan hari raya yang baik, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Dan itu awal kali disyariatkannya Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, ini lanjut. Imam Abu Hafs Al-Kabir itu Al-Hanafi, ini mazhab Hanafi. Beliau menyampaikan man ahda fin nairus bidatan ila musyrikin, orang yang menghadiahkan telur kepada orang musyrik, ta'dziman lil yaum, karena mengagungkan hari raya mereka, faqad kafar, maka dia telah kafir, wa ahbata a'malahu, dan dia telah menggugurkan amal dia sendiri. Lanjutannya wa qala al-qadi Abdul Mahasin Al-Hasan bin Mansur Al-Hanafi. Ya, tadi itu ngasih hadiah, sekarang tidak ngasih hadiah. Man istara fihi syai'an lam yakun yastarihi fi ghairihi. Beli loh. Jadi kita membeli sesuatu, ya, membeli sesuatu dari mereka yang mana biasanya selain di hari itu kita tidak beli, tapi di hari itu kita beli, ya kan? Kan ini tidak wajar kan? Berarti bisa jadi dianya membelinya itu karena ingin menghormati mereka kan? Maka bagaimana au ahda fi hadiyatan ila ghairihi, atau ngasih hadiah ke mereka loh. Fa in arada bidzalika ta'dzimal yaum, kalau dia tujuannya itu untuk mengagungkan hari raya mereka, maka kama yu'adzimuhul kafarah, sebagaimana mereka mengagungkan hari tersebut, faqad kafar, ya kafir. Wa in arada bisyira at-tana'um wa tanazzub wa bil ihda at-tahab jariyan alal adat lam yakun kufran lakinnahu makruhun karahat at-tashabbu bil kafarah. Tapi kalau tujuannya tidak begitu, hanya saking melek gitu aja, atau mungkin ingin ini aja, ingin tambah dekat dengan mereka, maka ini makruh. Tapi yang perlu kita ketahui ini, di mazhab Hanafi itu kalimat makruh itu belum tentu boleh gitu. Belum tentu boleh, jadi harus didalami dulu. Ya kan? Sefaham saya ini makruh di sini itu makruh tahrim. Makruh tahrim karena ada tujuan mualat di situ, ada tujuan tahabbun agar saling mencintai. Karena itu tidak boleh. Kemudian di mazhab Maliki juga mirip nih. Ini ibaratnya di Al-Madkhal Ibnul Hajj. Ini cukup panjang tapi saya singkat aja. Intinya ala taro annahu ilangkol ya, ala taro annahu la yahilu lil muslimin ayyabi ulin nasara. Tidak boleh orang Islam itu menjual sesuatu kepada orang Nasrani, orang non muslim. Say'an min maslahati idihim. Ya, jadi ada orang, misal jenengan punya toko gitu kan, punya toko, kemudian ada orang kafir butuh apa gitu ya untuk acara mereka. Ini mazhab Maliki gitu. Butuh apa gitu untuk acara mereka. Ya, maka bagaimana? Tidak boleh dijual. La lahman wala idaman wala sauban wala yu'aruna dabatan. Tidak boleh minjemin mobil. Ya, ada orang kafir mau ke mana? Ke gereja misalnya, atau mau ngadain acara apa gitu, dipinjamkan. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Ini mazhab Maliki. Wala yu'awanuna ala syai'in min dinihim. Tidak boleh. Lianna dzalika min at-taqdim li syirkihim wa aunihim ala kufrihim. Ya, karena itu termasuk membantu. Sekali lagi ayatnya itu wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, maaf keliru. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Tidak boleh saling membantu dalam urusan dosa dan urusan apa tadi udwan. Ini berbuat dolim ya. Udwan itu kan melewati batas, berarti dolim. Kemudian menariknya dawuh ini itu dari Imam Ibnu Qasim ya, mazhab Maliki. Beliau menutup dawuh itu dengan kalimat wa huwa qaulu Malik wa ghairu.
la a'lamu ahadan ikhtalafa fi dzalik. Saya tidak tahu ada yang punya pendapat berbeda terkait ini, kata Imam Ibnu Qasim. Ini dinukil oleh Imam Ibnul Hajj Al-Maliki dalam kitab Al-Madkhulnya. Kemudian lanjut di ini yang paling menarik di madhab Hambali. Nah, ini kan mohon maaf ya, ini agak sensitif. Di madhab Hambali itu kan salah satu ada ibarat yang pernah, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, ini tanpa ada unsur menyinggung atau apa, itu saya sebutkan aja, saya sebut tidak apa-apa. Habib Ali Al-Jufri, ya, Habib Ali Al-Jufri itu pernah menyinggung tentang terkait tahniah, ya, terkait tahniah. Tahniah itu ucapan bahagia, ya, ucapan bahagia itu nanti kita bahas lagi tahniah, perihal tahniah. Menyinggung perihal tahniah, ya selamat Natal itu beliau menyinggung, dan beliau berdasarkan beliau kalau tidak salah nanti kita cari aja videonya itu. Beliau nyinggung kitab madhab Hambali kalau tidak salah Al-Insaf. Beliau nyinggungnya begitu. Ini saya kumpulkan ibaratnya biar nanti kita bahas juga. Intinya beliau itu berpendapat tidak apa-apa selamat Natal ya. Tapi itu kita nanti bahas belakang perihal hukum selamat Natal. Cuman kita baca ibarat Hambali dulu ya. Di madhab Hambali itu ini saya nukil dari dua kitab, ada Kasyaful Qina dan juga Al-Insaf. Ini semoga benar baca judulnya ya. Saya tidak terlalu ngeri judul kitab. Qauluhu wa fi tahni'atihim wa ta'ziyatihim wa iyadatihim riwayatani. Bagaimana hukum mentahni'ah mereka, kemudian mentakziah mereka, dan iyadah. Iyadah itu sambang orang sakit ya. Iyadatul marid. Di sini riwayatani, di madhab Hambali ada dua riwayat. Intinya riwayat pertama itu mengatakan haram, riwayat kedua mengatakan tidak haram, hanya makruh. Dan makruh di sini bukan makruh ini ya, bukan makruh haram, memang tidak haram. Dan menurut beliau, menurut Musannif Al-Insaf, Imam Al-Mardawi itu mengatakan al-qultuhu hadza huwa shawab. Yang benar itu pendapat yang mengatakan makruh. Nah ini kita tenang dulu ya, kita bahas dulu. Beliau berdasarkan waqat adan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyan yahudiyan kana yakhdumuhu wa arada alaihi Islam fa aslama. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Nabi pernah iyadatul marid terhadap seorang khaddam beliau yang dia itu Yahudi, anak kecil Yahudi. Beliau datang, beliau sambangi, terus disuruh masuk Islam dan masuk Islam, mau. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa iyadatul marid yang kafir itu hukumnya boleh. Kemudian di Kasyaful Qina wa yahrumu tahni'atuhum wa ta'ziyatuhum. Beliau lebih condong ke beliau ngikuti ibaratnya ya. Haram takziah dan tahni'ah dan iyadah mereka. Di annahu taqdimun lahum asbaha as-salam, menyerupai salam. Wa anhu dari Imam Ahmad tajuzu al-iyadah, boleh iyadatul marid. Nah, ini ada qaidnya. Jadi yang tadi itu kan di atas itu kan boleh makruh gitu, tapi tidak ada pembahasan qaid kan. Di sini ada qaidnya. In rujiya islamuhu, kalau bisa diharapkan keislaman dari yang disambangi tadi. Fayuriduhu alaihi fayaraduhu alaihi waqtarahu syekh wa ghairuhu. Nah, ini syekh maksudnya ini kalau biasanya di Hambali itu ketika tidak utliqus syekh itu maksudnya Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah. Sekali lagi Ibnu Taimiyah itu kalau di fikih oleh madhab Hambali masih sikoh. Dalam pembahasan fikih oleh madhab Hambali banyak dinukil. Kita tidak perlu bahas perihal itu, yang jelas ini madhab Hambali mengakui kefakihannya Ibnu Taimiyah. Jadi kita mengikut pada para ulama Hambali. Lima rawa Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Yahudian, sama seperti di atas tadi. Nah, sekarang timbul muskil. Ini kalimatnya kalau kita baca wa fi tahni'atihim wa ta'ziyatihim wa iyadatihim. Yang tadi yang di Al-Insaf, kemudian yang di Kasyaful Qina wa yahrumu tahni'atuhum wa ta'ziyatuhum wa iyadatuhum. Yang perlu kita garis bawahi,
lafadz tahniah itu bersamaan dengan takziah dan iyadah. Maka kita harus mikir, ini tahniah kira-kira kaitannya itu dengan ucapan selamat Natal apa tidak? Ya kan, kita harus curiga. Soalnya kenapa? Kok bisa kalimat tahniah itu diartikan selamat Natal dan selamat hari raya yang lain, tapi bersamaan dalam ibarat itu ada takziah dan iyadah. Artinya kalau kita kemudian mengerahkan tahniah itu kepada ucapan yang berkaitan dengan ritual keagamaan mereka, tapi kok lanjutannya itu yang malah berkaitan ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Takziah kan ada. Kita takziah ke orang mati kan ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Kita nyambangi orang kafir yang sakit juga ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Makanya kemudian ulama madhab Hambali itu menjelaskan bahwa tahniah di sini itu bukan tahniah yang berkaitan dengan ibadah mereka, melainkan tahniah yang berkaitan dengan kebiasaan duniawi mereka. Terbukti lanjutan ibarat tadi di Kasaful Kina, wa qala syekh wa yahrumu syuhudu idil yahud wan nasara. Haram menghadiri hari rayanya orang Yahudi wan Nasara. Wa bai'uhu lahum fihi, menjual sesuatu pada mereka. Wa muhadatuhum li'idihim, saling memberi hadiah dengan mereka di hari raya mereka. Nah, kemudian dari tadi ini ya, dari ibarat tadi itu kita bisa nyimpulkan bahwa di Hambali itu dibedakan antara muamalah atau muasyarah dengan orang kafir dalam hal-hal duniawi, dengan muasyarah dengan orang kafir dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan mereka, diniyahnya mereka. Itu dibedakan. Kalau yang berkaitan dengan diniyah mereka sepakat di madhab Hambali, sepakat haram, tidak boleh. Jadi tahniah li idihim juga tidak boleh. Jadi tahniah di sini itu bukan tahniah selamat Natal ya, bukan. Tapi tahniah yang terkait dengan ya kayak misal ya dia ulang tahun gitu kan, kita ucapkan selamat ulang tahun. Ini kan berarti kan kaitannya dengan duniawi ya, ada kaitannya dengan dini, ada kaitannya dengan agama. Oleh karena itu kemudian Ibnu Qayyim dalam Ahkamu Ahli Dhimmah itu menukil begini, wa ammat tahni'ah bisa'airil kufri al-mukhtasso bihi faharamun bil ittifaq. Adapun tahni'ah, ucapan selamat atau ucapan tahni'ah ini kita pahami dulu ya, tahni'ah itu kebalikan dari takziah. Ya. Kebalikan dari takziah. Kalau takziah itu ucapan kita terhadap orang yang kena musibah. Kalau tahniah, ucapan kita terhadap orang yang bahagia. Intinya di situ. Nah, karena tahniah itu diartikan sebagai ucapan kita kepada orang yang dalam keadaan bahagia, maka ada dua. Pertama, bahagia mereka yang berkaitan dengan duniawi mereka. Yang kedua, kebahagiaan mereka yang berkaitan dengan agama mereka. Maka dalam empat madhab ini menyampaikan bahwa kalau tahniah yang berkaitan dengan keagamaan mereka ini tidak boleh. Tapi kalau tahniah yang berkaitan dengan duniawi mereka, misal mereka dapat hadiah hadiah door prize lah, kita bilang oh selamat ya, tidak apa-apa. Atau mungkin kita bilang ke mereka semoga panjang umur kamu, ya tidak apa-apa. Karena kan ini berkaitan dengan duniawi ya, tidak ada kaitannya dengan dengan akhirat, dengan keagamaan mereka. Makanya di sini kemudian dari sekian banyak ibarat empat madhab tadi itu Imam Ibnu Qayyim itu dengan beraninya kemudian menyampaikan bahwa hukum tahniah bisa'airil kufri al-mukhtasso bihi itu hukumnya haram bil ittifaq. Sepakat ulama tidak boleh. Ya kan, itu saking kemudian dari beliau menyimpulkan dari beberapa ibarat dari para ulama yang lain. Nah, ini hukum mengikuti ritual keagamaan orang kafir. Sekarang kita masuk di pembahasan. Pertanyaannya, bagaimana hukum ucapan selamat Natal? Ini sebenarnya kalau kita mau akui, orang itu banyak yang meremehkan menyepelekan perihal selamat Natal. Dikiranya
ucapan selamat Natal itu ya aman-aman saja. Oke lah. Kita bicara hukum dulu, Oke, kita sepakat kalau kita bicara ibarat-ibarat kuno, dari 4 madhab itu tidak ada yang memperbolehkan. Cuman kita tidak bisa memutuskan ini langsung ijma, tidak bisa gitu. Kita tidak bisa karena adamul khilaf itu la yalzamu atau layak tadi al ijma. Tidak adanya khilaf itu tidak menuntut atau tidak memastikan bahwa hal itu telah ijma, tidak bisa, belum tentu. Ada sesuatu itu tidak ada khilaf tapi ulama tidak berani menyebutkan itu ijma. Nah, kenapa kok begitu? Karena mohon maaf, kalau kita bahas tadi ya Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri kan mengatakan ucapan selamat Natal boleh. Oke lah. Secara penyampaian beliau ini memang ada fatwa. Ini saya kemarin nyari-nyari. Memang ada fatwa dari ulama kontemporer, tapi ulama ini ulama yang cukup besar ya. Cukup diakui secara keilmuan. Beliau itu bernama Syekh Mustafa Zarqah. Ini mungkin kalau jenengan tahu, beliau itu ulama madhab ulama madhab Hanafi. Syekh Mustafa Zarqah itu beliau bilang begini dalam fatwanya. Inna tahni atas saksi al muslim limu'arafihi, kepada orang yang dikenal dia, lima arifi pada orang-orang yang dikenal dia, an-nasoro, yang Nasrani, bi'idi miladis sayyid al-masih alaihi salatu wassalam, dengan kalimat hari kelahirannya Isa al-Masih, Nabi Isa. Kita juga mengakui kan, sebagai muslim kita mengakui kenabian Nabi Isa. Kita yang kita tidak sepakat dengan mereka kan Nabi Isa sebagai Tuhan, itu kita tidak sepakat. Ia finadori, kata beliau mengucapkan, orang muslim yang mengucapkan tahniah kepada orang-orang Nasrani yang merayakan milad Masehi, ya, miladnya Nabi Isa. Ia finadori, kata beliau, menurut saya min qabilil mujamalah lahum wal muhasanah fi muasyaratihim. Itu termasuk yang mujamalah. Kan tadi kan di awal sudah dibahas bahwa mualat yang mujamalah itu tidak apa-apa. Mualat yang mujamalah tidak apa-apa kan, mualat yang ridho itu tidak boleh. Mualat yang rukun, ya rukun kepada mereka artinya punya kecondongan pada mereka, tidak boleh. Tapi kalau mualat yang hanya mujamalah bihasabid dhahir itu tidak masalah. Nah, kata beliau, ucapan selamat Natal itu termasuk mualat yang mujamalah dan itu tidak apa-apa. Tapi ada cumannya, ya kan? Ada cumannya. Beliau itu bilang begini. Tapi hal ini adalah sesuatu yang harus kita intibah, ya. Yajibul intibah ilaiha. Ada yang harus digarisbawahi. Intinya begitu. Beliau bilang begitu. Kenapa? Nah, ini menariknya. Ya. Menariknya itu saya itu kemarin baca beberapa referensi. Di situ nemu ada dawuhnya Al-Imamur Rabbani As-Sirhindi, Al-Faruqi As-Sirhindi. Ini beliau itu kalau tidak salah ulama Thariqah Naqsabandi. As-Sirhindi. Ini kalau jenengan bisa cari nanti As-Sirhindi. Itu beliau sempat dawuh begini. Ini ditukil oleh Syekh Al-Amidi, ya. Syekh Al-Amidi dalam kitab Maktubatul Imam As-Sirhindi. Beliau bilang begini. Beliau cerita ada pengalaman hidup. Kata beliau, ada orang tanya, fa inkila inna syakhsan ma wujudil iman yajri rusumul kufri wa yu'azzimu marasim ahlil kufri wa yahkumul ulama bi kufri wa ya'uddunahu min ahlil irtidad bi fi'li kama anna aktsar muslimil hunut, ya, India itu Mas, mubtaluna bi hadhil baliyah fa yalzamu ay yakuna syakhsu ya mu'adzaban fil akhirah bil adabil abadi fa bi muqtada fatwal ulama. Wal halu annahu qad warada fil akhbar as-sihah anna man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman yakhruju minan niran wa la yukhalladu fil adab. Fama tahqiqu hadhil masalah. Kalau ada orang tanya, misal tanya begini, ada orang muslim tapi dia itu
apa ya, cek condongnya ke orang kafir, kelaku lawannya juga ya wis kayak cek dukungnya ke orang kafir. Sedangkan kita tidak tahu isi hati dia kan. Kita isi hati dia tidak tahu. Apakah dia itu ridho bil kufri atau tidak tahu. Cuman dia itu kalau serawungan dengan orang kafir cek parahnya gitu, cek parahnya. Nah, terus bagaimana? Kata beliau, sedangkan kita di Al-Qur'an tahu orang yang di hatinya ada mithqala dzarratin minal iman, orang itu tidak akan di hadis ya, di hadis itu tidak akan yakhlut finnar, tidak akan langgeng di neraka. Nah, terus orang tadi itu bilang, ya apa ini maksudnya? Secara zahir dia ini ketok-ketok kufur, tapi kan ya apa gitu kan, bagaimanapun tidak kita akui kalau selama ada iman di hatinya dia tidak akan langgeng di neraka. Maka jawaban beliau, akul in kana kafiran mahdon fanasibuhun nar al-mukhallad. Kalau memang dia itu kafir murni jelas ya masuk neraka. A'adanallah subhanahu minhu. Tapi wa in kana fihi miqdaru dzarratin minal iman ma'a wujudi ityani marasimil kufri. Tapi kalau dia di hatinya masih ada iman, walaupun dia itu senang gemar gemar melakukan hal-hal yang sama dengan orang kafir, maka bagaimana? Yu'adzabu finnar, tetap disiksa. Walakin al-marjuwa khalasuhu minal khulud finnar. Tapi yang diharapkan dia selamat dari neraka bi barakati tilka dzarrah minal iman, dengan berkat dari setitik iman di hatinya tadi. Cuman kemudian beliau cerita, ada cerita menarik di sini. Mana wis? Waqad dhahabtu marratan li iyadati syakhsin. Saya pernah mau mengunjungi atau nyambang orang yang qad qaruba minal ihtidar, dia mau nazar. Ini muslimin, yang disambangi muslim. Walamma kuntu mutawajjihan ila hali ra'aitu qalbahu fi dhulumatin syadidah. Saya melihat hatinya itu gelap sekali. Sekali lagi, Asy-Syair Hindi ini ulama besar. Beliau itu diakui kewaliannya oleh banyak orang. Jadi ketika ngomongnya kayak begini, kita jangan sok-sokan bilang khurafat ya. Kita jangan sok-sokan bilang khurafat. Ini orangnya orang luar biasa ya. Ya, ini orang luar biasa. Kalau yang ngomong orang tidak jelas kita bilang khurafat oke. Tapi ini yang ngomong orang hebat ini. Yang ngomong orang hebat. Saya melihat di hatinya itu ada kegelapan. Fa'alima ba'da tawajjuhin ta'amin anna dhulumat nasyiat fa'ulima ba'da tawajjuhin ta'amin anna dhulumat nasyiatun min sifatil kufri allati maknunatun fihi wa man sya'util kalkadurat wa muwalatuhu ahlal kufri. Ya. Setelah beliau pikir-pikir lagi, ternyata kegelapan di hatinya itu berasal dari efek dia itu punya kecondongan terhadap orang-orang kafir dan sering kumpul dengan orang kafir. Wa banali annahu la yanbaghi tawajjuh li daf'itil kadzulumat. Fa inna tanqiyatahu minha marbutatun bi adzabin nar alladhi huwa jazaa'ul. Dan saya tidak mungkin kemudian mendoakan dia agar bersih dari itu, karena dia nanti akan dibalas oleh Allah. Wa ulima aidon anna fihi miqdaru dzarratin minal iman. Tapi kemudian diketahui di hatinya masih ada iman. Wa annahu yatakhallasu minal khulud fi adzabin niran bi barakati dzalikal miqdar minal iman. Insyaallah dia akan selamat dari selamanya di neraka ya, bukan selamat dari neraka. Kalau selamat dari nerakanya kita tidak tahu kan, itu kan hak murni haknya Allah ya. Cuman kalau selamat dari murni selamat dari langgeng di neraka, jelas karena sudah ada iman di situ. Walamma syahadtu fihi hadal hal. Ketika saya menyaksikan keadaan itu dari orang tersebut, waqa'a fi khatiri annahu. Kemudian keretak di hati ya, bahwa hal yajuzu ayyusalla alaih. Aula. Oh, orang ini salati boleh apa enggak ya? Fadhahara ba'da tawajjuh annahu yanbaghi ayyusalla alaihi yanbaghi ayyusalla alaihi. Kemudian setelah saya pikir-pikir, ini orang ini mending disolati aja. Kenapa? Fal muslimun alladzi yajruna rusumu ahlil kufri. Rusuma ahlil kufri ma'a wujudil iman. Wa yu'azzimuna ayyamahum yang bagi ayyusalla alaihi.
orang-orang yang punya kecondongan terhadap punya kecondongan terhadap perbuatan orang kafir itu malah harus disolati kalau bisa. Ya, bukan harus, memang kan harus kan, selama dia itu muslim kan memang harus. Cuman maksudnya itu ojo sampai enggak gitu loh, ojo sampai enggak. Kenapa? Wala yang bagi ilhaquhum bil kufar kama huwa amalul yawm. Tidak boleh kita samakan mereka dengan orang kafir. Wa yang bagi ayurja najatuhum minal adabil abadi akhirul abad. Artinya begini. Kisah menarik dari Syekh Asyir Hindi ini. Beliau menjelaskan bahwa mualat dengan orang kafir itu punya dampak yang sangat buruk. Mohon maaf, ini bukan dampak buruk secara sosial ya, tapi dampak buruk secara iman, di hati maksudnya. Di hati. Artinya punya dampak kan, dan itu memang terbukti. Ketika kita dekat dengan orang kafir itu kadang kita tidak terasa itu apa ya, kayak membenarkan gitu. Bukan membenarkan ya. Jadi tidak masalah dengan mereka, intinya begitu. Padahal harusnya kan di hati kita itu harus punya masalah terus dengan keagamaan mereka. Ingat, keagamaan ya, bukan pada perorangannya, tapi keagamaan beda. Kita harus bisa membedakan punya masalah dengan individual dia dengan punya masalah dengan keagamaan dia, itu berbeda. Artinya begini, mualat itu atau punya hubungan dengan mereka itu ada masalah. Nah, ini yang perlu ditekankan di apa yang disampaikan dari Syekh Mustafa Zarqo. Syekh Mustafa Zarqo itu mengatakan kan tadi mengucapkan selamat Natal oke lah. Cuma sekali lagi jangan disepelekan hal ini. Ya, makanya kita itu harus pintar-pintar. Kita harus pahami antara kita ini diposisikan dalam dakwah atau diposisikan dalam yang bukan dakwah. Mohon maaf begini contoh. Kita yang hidup di mayoritas muslim, ya, di mayoritas muslim ini kan tidak ada kepentingan kita bilang selamat Natal ke mereka, itu tidak ada kepentingan. Mohon maaf. Dalam artian tidak ada kepentingan itu, saya yakin orang-orang muslim di sekitar kita ini tidak ada yang tersinggung kalau kita diem. Tidak ada. Ini tidak ada kepentingan. Seandainya kita tidak mengucapkan pun mereka tidak tersinggung. Sebaliknya, ketika kita hari raya Idul Fitri, mereka tidak mengucapkan selamat ke kita pun juga kita tidak tersinggung. Nah, beda halnya dengan ketika orang itu dalam posisi dakwah, itu beda. Makanya mohon maaf, Habib Ali Al-Jufri itu, beliau kan dakwah kemana-mana. Beliau dalam keadaan yang memang menuntut untuk memilih pendapat atau memilih fatwa yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Karena beliau masuk ke negara ini yang notabene-nya itu mayoritas non-muslim. Kalau kita yang hidupnya makanya saya heran kadang itu ketika ada orang Islam itu malah ribut toleransi gitu. Wong kita tidak pernah tengkar dari dulu dengan orang kafir. Kita tidak pernah ada masalah dengan orang kafir, loh kok sekarang kan apa ya? Suasana kita itu malah dibikin tidak nyaman oleh orang-orang yang katanya itu memperjuangkan toleransi ini malah. Wong dulu kita itu, mohon maaf, di rumah saya di daerah Pasar Pan ini dulu ada pemilik toko orang Cina, dia kafir. Kalau tidak salah Kristen apa Katolik itu saya lupa. Mohon maaf, keluarga saya itu kalau beli sembako itu ke situ. Dan bahkan dianya ini apa itu, kalau saya lupa ya namanya ya. Kalau saya manggilnya Pak Aman. Dulu manggilnya saya Pak Aman. Pak Aman itu punya mobil. Dianya malah kalau kakek saya itu mau kemana-mana, dia yang minjemin mobilnya kita. Artinya kita tidak pernah punya masalah dengan dia. Gitu. Dengan tetangga kita yang kafir tidak ada masalah. Lah kok sekarang ini dengan adanya yang katanya toleransi ini, malah kita dibikin canggung. Kita malah dibuat canggung. Ya kan, dipaksakan harus pakai apa itu, topi apa? Topi Santa lah, mengucapkan selamat Natal. Wong dulu tidak ada beginian, dan kami tidak tengkar. Gitu. Makanya saya bilang tadi, ini pembahasan sebenarnya sensitif. Kenapa kok sensitif? Ya mungkin karena ini media sosial, jadi sering kali udah apa ya, gampang tersinggung. Aslinya tidak ada masalah. Tapi sekali lagi kalau kita mau bicara hukum fikih tadi itu, mengucapkan selamat Natal itu mayoritas ulama mengatakan tidak boleh.
memang ada fatwa-fatwa yang memperbolehkan, tapi itu masih ada catatannya. Artinya kita harus hati-hati dalam menggunakan fatwa tersebut. Ya kan? Itu Syekh Mustafa Zarqo itu dalam madhab Hanafi, beliau memang landasannya ada dan beliau itu tidak, maksudnya landasan itu beliau ijtihad itu atau fatwa itu berdasarkan referensi yang muktamad juga. Tapi tetap beliau itu menyampaikan hati-hati gitu. Nah, harus intibah terhadap hal ini. Ya kan, bukan berarti ketika kita mengucapkan selamat Natal Moro, itu kan ketemunya orang diucapin begitu semua. Kita juga harus punya kepentingan juga. Makanya saya sering kali bilang ke teman-teman saya, itu kita harus bisa memposisikan diri kita. Kita ini ada di dalam, kita ada di keadaan di mana kita harus mengucapkan hal itu atau tidak. Kalau tidak harus, ya udah usah. Ngapain kita memaksakan diri sok-sokan? Kadang kan, ya dia kan pingin tampil aja kan, pingin tampil gitu kan. Oh, nggak apa-apa, selamat Natal, sok toleransi dan segala macam. Makanya saya bilangnya itu bukan toleransi, tolerasin. Kenapa kok toleransi? Ya karena sok-sokan. Kan tidak perlu begitu. Toleransi itu kita hidup dengan orang non-muslim, ya, tidak terganggu. Mereka tidak terganggu dengan keberadaan kita, kita juga tidak terganggu dengan keberadaan mereka. Ini kan hakikat toleransi sebenarnya. Kita tidak ngebom mereka kan, itu kan tidak boleh. Nah, adapun orang-orang di luar non ahlus sunnah yang kemudian melakukan hal itu, ya tidak kemudian mewakili Islam secara keseluruhan, kan itu kan perbuatan mereka. Loh, tapi kan ini Islam, wong iya itu benderanya Islam, dia memang ngaku Islam, tapi secara pemahaman dia tidak Ahlussunnah wal Jamaah, dia keluar dari pemahaman jumhur Islam. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya, intinya ini memang masalah khilafiyah, mengucapkan selamat Natal itu masalah khilafiyah. Ya, cuman jumhur ulama mengatakan tidak boleh, dan kita juga jangan menyepelekan masalah ini. Intinya kalau memang butuh, kita di kondisi di mana kita harus mengucapkan itu, semisal kayak mungkin jadi pejabat lah, ya, atau mungkin dia mungkin lingkungannya memang mayoritas non muslim lah gitu kan, dia terhimpit di kalangan itu gitu kan, monggo silakan kalau itu memang keadaannya demikian. Ya, keadaannya demikian bisa mengikuti fatwanya ulama yang membolehkan. Tapi kalau tidak demikian jangan. Kita tidak perlu hal itu. Tidak ada kepentingan gitu. Kita tidak mengucapkan pun mereka tidak akan kemudian gagal Natal. Ya. Begitu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Gus Fakih. Penjelasan yang sangat komprehensif ya, dan mencakup pada segala sisi. Tapi yang bisa kami simpulkan mengenai bagaimana kita mengucapkan selamat Natal, ya di sini intinya dari beliau Gus Fakih, kita harus tahu memposisikan diri. Seandainya memang kita mengucapkan selamat Natal memang memiliki kepentingan yang betul-betul urgent, maka kita bisa mengambil pendapat yang mengatakan boleh, dan pendapat ini juga didukung oleh dalil yang kuat. Tapi seandainya kita ini tidak memiliki kepentingan yang betul-betul urgen dalam masalah ini, lebih baik jangan, karena pendapat dari ulama dan jumhurul fikih sendiri mengatakan bahwasannya mengatakan selamat Natal kepada orang non muslim itu hukumnya tidak diperbolehkan. Baiklah, mungkin kita akan berpindah sesi Gus kepada sesi pertanyaan bagi para pemirsa Bincang Akidah An-Najah Center Sirogiri. Bisa langsung menanyakan kepada narasumber dengan cara mengetikkan kata tanya di kolom komentar, maka akan langsung kami angkat dan bisa langsung menanyakan kepada narasumber. Sekali lagi, bagi para penonton yang ingin langsung bertanya kepada narasumber, bisa langsung bertanya dengan cara mengetikkan kata tanya di kolom komentar, maka langsung akan kami angkat dan bisa menanyakan kepada narasumber. Waktu kami berikan kepada penonton. Utamakan membahas yang di kolom komentar. Ini ada satu pertanyaan Gus di kolom komentar, tapi kami cuma konfirmasi dulu. Pertanyaannya, kenapa masalah klasik masih diperdebatkan padahal udah ada rahmatan lil alamin? Kalau misalnya sampean bersedia Gus, bisa dibahas pertanyaan ini, tapi kalau misalnya tidak sedia, kita bisa menunggu penanya selanjutnya Gus.
Eh, saya jawab singkat aja ya. Tidak ada yang memperdebatkan. Tidak ada yang memperdebatkan, tidak ada yang mempeributkan. Ya, yang bikin ribut itu malah yang memaksakan orang lain yang sudah punya prinsip masing-masing dipaksakan mengucapkan selamat Natal, itu yang bikin ribut. Dengan wong kita tidak pernah kita ya, saya tidak tahu orang lain. Kita kawan-kawan santri ya, khususnya santri Sidogiri. Kita tidak pernah menuntut tetangga kita yang kafir itu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada kita, tidak pernah. Dan kenapa kok kita malah dipaksa gitu loh? Kalau memang rahmatan lil alamin harusnya tidak boleh saling paksa. Rahmatan lil alamin kok paksa-paksa. Oh, oke. Oke, sekali lagi kami berikan kesempatan kepada nonton bisa langsung menanyakan kepada narasumber dengan cara mengetikkan kata tanya di kolom komentar. Maka kita langsung bisa angkat pertanyaannya. Sekali lagi penonton dengan cara mengetikkan kata tanya di kolom komentar, maka langsung bisa bertanya kepada narasumber mengenai tema yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Sebutkan namanya. Yang momen-momen sebutkan namanya. Mungkin kalau mau naik kami naikkan. Untuk para penonton ya, kami ubah caranya. Kalau pengen bertanya sebutkan nama, langsung mungkin kami bisa naikkan bertanya kepada narasumber. Kakaknya kita. Ini kan hanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau nanya akan kami angkat. Dengan akun Husnul Amin, kalau misalnya ingin bertanya langsung kami angkat dengan cara menyebutkan nama Anda. Dengan cara ketik kolom. Ketik kata tanya di kolom komentar dengan akun Husnul Amin. Ini juga. Maksudnya kalau berani mending naik dulu tangan aja. Tanya ke beliau. Mungkin ada yang mau dibahas yang di kolom komentar. Oke Gus, mungkin karena tidak ada yang bertanya ya Gus, mungkin sampean melihat komentar di kolom komentar, mungkin ada yang mau dibahas secara respon mungkin terhadap para penanya Gus di kolom komentar. Jadi ada yang nanya perihal ini kan, nanya perihal pejabat, bagaimana kalau pejabat itu kan sebenarnya sudah saya jawab sebenarnya gitu. Kalau pejabat itu kan ada memang keadaan mereka itu kadang terpaksa ya, artinya bukan terpaksa ya, keadaan menuntut mereka itu untuk mengucapkan selamat Natal. Oke lah ya, disuruh ikut pendapat yang memperbolehkan aja, fatwa yang memperbolehkan. Kemudian tadi juga ada yang tanya perihal apa tuh? Tidak sempat ya tadi. Masalah orang yang terlalu toleransi. Begini ya, sesuatu yang terlalu itu tidak ada yang benar. Sesuatu yang terlalu itu tidak ada yang benar. Sesuatu yang terlalu toleransi, tidak toleransi itu juga masalah. Toleransi itu benar, cuman seringkali itu toleransi itu dimaknai dengan sesuatu yang berbeda. Toleransi itu kan dari kalimat toleran. Toleran itu dari kalimat tolerir, membiarkan. Ya kan? Toleransi itu dari kalimat tolerir, membiarkan. Sesuatu yang membiarkan itu harusnya kan kalimat harus begini begitu itu kan bukan tolerir namanya. Tolerir itu dengan kita tidak mengganggu mereka, itu sudah toleransi. Ya, kita tidak kemudian mereka ngadain apa itu ya, ngadain kemarin apa misa, apa yang kemarin misa, yang kemarin itu yang paus datang itu apa misa ya? Tidak tahu acara misa apa. Kurang tahu saya Gus. Kan kita juga tidak mengganggu mereka kan. Ya udahlah, kenapa kok ribut? Jadi kita tidak pernah memperdebatkan teman.
Monggo kalau ada ini yang bisa dirangkum oleh hostnya. Saya udah sempat banyak baca pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini ada satu penanya Gus lagi dihubungkan oleh tim kami. Oke, ini. Baiklah, assalamualaikum Bapak. Apakah Anda paham dengan pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini? Musyafik ya? Ya, alhamdulillah sudah paham. Oke, Kami Bapak, bertanya bisa langsung, tadi itu bisa langsung ditanyakan kepada masalah, narasumber, Bapak. sebenarnya sudah tadi pertanyaannya yang tentang toleransi. Cuma kemarin itu ada apa ya, seorang tokoh. Ya menurut kami pribadi berlebihan lah, sampai yang mencium-cium yang masalah paus itu, terus kunjungan paus ke Indonesia. Apakah gimana gitu tentang Oke, berlebihan sampai pertanyaannya, jadi pertanyaannya langsung pada pertanyaan Bapak. ya, pertanyaannya yang tadi itu yang berlebihan bertoleransi kepada ulama lain agama, ulamanya orang Kristen. Iya. Oke, Gus Fakih. Ini mau Iya, langsung. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, sesuatu yang berlebihan itu tidak ada yang benar ya. Sesuatu berlebihan itu tidak ada yang benar. Nggak usah jauh-jauh ke agama ya. Kita aja makan durian berlebihan ya tidak benar kan. Bikin sakit kan kita ke kita. Artinya sesuatu yang berlebihan itu intinya tidak benar. Jadi kalau cuman apakah kemudian haram atau tidak ya? Haram atau tidak? Kalau saya pribadi, ingat ini saya pribadi, saya tidak mewakili Sidogi dan lain-lain. Ini pendapat saya pribadi. Saya condong ke haram. Tapi apakah di sana punya dasar atau tidak? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Yang jelas kalau saya pribadi, saya condongnya ke haram. Sampai murtad atau tidak, saya tidak tahu. Karena itu kan kaitannya nanti dengan isi hati seseorang kan. Kalau isi hatinya itu kemudian ridho terhadap perbuatan itu, ya yang murtad. Cuman kan kita tidak tahu isi hati dia. Nah, ya ala kulli hal, Terserah kamu dah. ya ala kulli hal lah, sesuatu yang berlebihan tidak baik. Tambah seru soalnya. Oke, kami kira cukup itu ya, Oke. Bapak Syafiq ya. Mungkin untuk selanjutnya para penonton, sekali lagi kami buka kesempatan terakhir untuk penonton bisa langsung menanyakan kepada narasumber dengan cara mengetikkan kata tanya di kolom komentar. Sekali lagi, dengan cara mengetikkan kata tanya di kolom komentar, maka langsung kami angkat dan bisa bertanya kepada narasumber. Ya, kenapa? Itu yang lama tadi saya angkat dulu. 2000. Oke. Oke, ini ada Yang Alifullah. namanya siapa? Alifullah. Hmm? Alifullah. Ini Bapak Afifullah mungkin. Assalamualaikum ada- warahmatullahi wabarakatuh. Alifullah. Waalaikumsalam. Alifullah. Baiklah, Bapak Alifullah mungkin sudah paham dengan tema kita pada malam hari ini. Kenapa kok tidak boleh, Gus? Dan apa alasannya? Dan apa dasarnya? Apa itu? Rasulullah Oke, ada. Gus, bisa langsung ditanggapi, Gus. Apa itu yang tidak boleh? Arahkan. Menghormatin. Jelaskan. Oke, Bapak, pertanyaannya itu apa? Biar bisa Kalau langsung menghormatin ke bukan muslim, ke non muslim, kenapa kok tidak boleh? Loh, diarahkan nggak pernah bilang tidak boleh menghormati orang non muslim. Ya, Pak? Saya tidak pernah bilang tidak boleh menghormati orang non muslim. Terus tadi kan ada narasi mengucapkan selamat Natal, katanya tidak boleh. Loh, iya, selamat Natal tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh, Gus? Loh, begini, tidak mengucapkan selamat Natal apakah saya berarti tidak tidak menghormati mereka? Kan belum tentu.
Kan tidak bisa disimpulkan. Kalau tidak bisa disimpulkan kan tidak bisa disimpulkan. Kalau tidak mengucapkan selamat Natal berarti tidak menghormati orang Islam kan? Tidak menghormati agama orang lain kan tidak bisa disimpulkan begitu. Boleh saja, enggak apa-apa itu, Gus. Loh, Karena di situ Sultan namanya jenengan. rahmatan lil Maaf, alamin, Gus. ini mungkin ya kita potong Gus, mungkin ya penanya juga tidak terlalu paham dengan penjelasan yang sampai jelaskan tadi, jadi agak keluar jalur ya. Mungkin kami Jadi kira potong cukup nggak, di sini. Nanti kalau dipotong dikira ada rahmatan lil alamin katanya. Kita juga yang takut Gus. Oke, mungkin Gus terakhir Gus, kalau misalnya ada pesan kan untuk malam ini mungkin kepada para penonton, apa ada kata-kata mungkin terakhir lah sebelum kita tutup segmen pada malam hari ini Gus. Gini loh. Kalau misalnya Begini ya, ini untuk penonton semuanya. Fikih itu selama tidak ada ijma itu khilaf. Ya kan? Ketika ada pendapat yang memperbolehkan ya sudahlah. Kalau jenengan ngotot bilang, oh kenapa kok tidak boleh, harusnya begini begitu, lah terserah Anda. Tinggal Anda mengikuti ulama yang membolehkan kan selesai. Saya cuma menyarankan kalau tidak terpaksa, mending nggak usah. Mending ya, saya bukan bilang nggak boleh, mending nggak usah. Kalau tidak terpaksa, mending nggak usah. Kalau memang keadaan menuntut demikian, silakan. Itu saran saya. Tapi kalau andanya ngotot, enggak saya ingin selamat Natal, silakan. Ada yang memperbolehkan. Cuman kalau kita bicara apakah ada yang tidak memperbolehkan, ya banyak. Yang tidak memperbolehkan banyak, yang memperbolehkan ada. Udah. Ketika itu sudah mukhtalaf maka tidak usah ribut. Ketika jenengan malah bilang, kenapa kok tidak boleh? Loh, kok diributkan? Ini mukhtalaf yang memperbolehkan ada, yang tidak memperbolehkan juga ada, ya terserah. Yang bikin ribut siapa? Oke Gus. Mungkin Jadi sudah sebenarnya yang bikin ribut kita sendiri sebenarnya. Wong kita hanya yang mempersempit pikirannya orang-orang kita sendiri. Kalau seandainya ada orang mengucapkan selamat Natal, oke lah silakan. Kita husnudzon aja, mungkin keadaan itu menuntut dia. Seperti Kiai Habib Ali Al-Jufri, seperti tadi Syekh Mustafa Zarko dan lain-lain, silakan enggak apa-apa. Itu dasarnya juga ada. Dasarnya itu yang mengucapkan selamat Natal itu ada di Bariko Al-Mahmudiyah. Tanyakan lagi. Itu selesai ke moderator. ya bagaimana? Lagi ke narasumber, mau dilanjut apa selesai? Terserah kamu. Bagaimana? Jadi Gus, mau lanjut terserah jenengan Gus, mau dilanjutkan apa selesai di sini? Pertanyaan. Masalah pertanyaan tadi ya. Okay. Oh terserah. Kalau saya sih terserah dari tim ACS-nya. Nah kalau saya gini aja. Kalau tadi kan diminta untuk apa ada yang menyampaikan ini. Jadi kalau yang dasar dari Syekh Mustafa Zarko itu ada di kitab Al-Barikoh itu ya. Saya lupa Barikoh itu di situ beliau itu Musannaf itu menyinggung terkait surat Nabi yang dikirim kepada Hirokal. Di situ ada Nabi itu menyebut wa Hirokal azimur Rum. Ada kalimat penghormatan di situ. Hirokal seorang raja Romawi. Nah, kemudian Musannaf itu ngambil kesimpulan begini, berarti menghormati sesuatu yang dihormati oleh orang lain walaupun dia kafir itu tidak ada masalah. Nah, mungkin saya Mustafa Zarko ngambil kesimpulan di situ. Artinya kalau tujuannya itu kayak tadi itu ada keadaan-keadaan yang menuntut demikian, oke lah, tidak apa-apa, silakan. Yang penting ada maslahat. Nah, gitu. Seperti yang di Barikoh tadi itu disimpulkannya karena ada maslahat. Jadi takdimul mu'adzam walau kafiran itu kalau ada maslahat tidak apa-apa. Karena ini laisa min babit taukir, laisa min babit takdim. Bukan karena mengagungkan, bukan karena membenarkan, tidak. Tapi karena ada kepentingan, ada kemaslahatan di situ. Contoh seperti tadi Nabi Muhammad kirim surat ke Hirokal itu ada kepentingannya apa? Ngajak Islam, ngajak masuk Islam. Nah, makanya kemudian mungkin saya Mustafa Zarko ngambil kesimpulan di situ. Oh, berarti kalau kepentingannya untuk berdakwah, oke silakan, apa-apa. Kayak
Habib Ali Al-Jufri, silakan, enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau ada kepentingan mungkin enggak usah. Terus intinya ini khilaf, enggak usah ribut. Enggak usah ribut, ini khilaf. Kan yang mau mengucapkan selamat Natal, monggo silakan. Ada Syekh Mustafa Zarko, ada Syekh Ali Jum'ah. Maaf, ada Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri. Tapi Habib Ali Al-Jufri ini Balawi loh. Jadi kita ngikuti beliau. Kita ngikuti Habib Ali Al-Jufri. Ada yang tidak bilang, ada yang bilang tidak boleh. Jumhur ulama bilang tidak boleh. Dalilnya ada banyak dalilnya. Ya kan? Kalau jenengan masih tara dalilnya ketara kalau tidak terlalu ngerti baca kitab. Ya. Kalau tanya dalilnya. Ya kan? Dalilnya banyak. Ya tadi itu wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tidak boleh saling membantu terkait dosa dan kedoliman. Ya. Nah, kita kan begitu itu ta'awanul alal ilmi, dengan kita bilang begitu mereka tambah ngerasa bener kan gitu kan. Nah, ini pendapat yang tidak memperbolehkan. Kalau yang pendapat yang memperbolehkan tujuannya dakwah, oke silakan. Ya intinya khilaf, tidak usah ribut masalah itu.